Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Akbar dengan NIM B1B122056. Saya dari program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemerintahan nasional yang diampu oleh Bapak Alfa Baryansyah SIP MIP. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana sih sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 saat sebelum dan setelah amandemen. Untuk mengetahuinya, silahkan simak video berikut. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Silakan simak video berikut. Oke, baiklah. Ciri pemerintahan lama dan menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Di sini ada pengertian sistem pemerintahan merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah sebuah negara untuk mengatur negaranya. Sistem pemerintahan berisi sekumpulan aturan-aturan dasar mengenai pola kepemimpinan, pola pengambilan keputusan dan pola pengambilan kebijakan dan berbagai macam hal lainnya. Model-model sistem pemerintahan presidensial sebagai subsistem pemerintahan republik karena hanya dijalankan dalam negara yang berbentuk republik sesuai dengan sebutannya sebagai sistem pemerintahan presidensial atau sistem pemerintahan kepresidenan. 2. Sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana hubungan antara eksekutif dan lembaga perwakilan dan sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen. 3. Sistem pemerintahan kuasi. Sistem pemerintahan kuasi pada hakikatnya merupakan bentuk variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Hal ini disebabkan oleh situasi kondisi yang berbeda sehingga melahirkan untuk bentuk-bentuk semuanya. Keempat, sistem pemerintahan referendum. Dalam hal ini, badan eksekutif merupakan bagian dari badan legislatif. Mekanisme kontrol terhadap badan legislatif di dalam sistem ini dilakukan langsung oleh rakyat melalui lembaga referendum. Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Sistem pemerintahan ini tertuang dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan, yaitu 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. 2. Sistem konstitusional. 3. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR. 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 6. Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR. 7. Kekuasaan kepala negara tak terbatas. Berdasarkan tujuan kunci pokok tersebut, sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Ciri dari sistem pemerintahan presidensial ini adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan.
Pada saat sistem pemerintahan ini, kekuasaan Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Satu, pemegang kekuasaan legislatif. Dua, pemegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan. Tiga, pemegang kekuasaan sebagai kepala negara. Empat, panglima tertinggi dalam kemiliteran. Enam, lima, berhak mengangkat dan melantik para anggota MPR dari utusan daerah atau golongan. 6. Berhak mengangkat para menteri dan pejabat negara. 7. Berhak menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 8. Berhak mengangkat duta dan menerima duta dari negara lain. 9. Berhak memberi gelaran dan tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. 10. Berhak memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Selanjutnya, dampak positif yang terjadi dari sistem pemerintahan yang bersifat presidensial ini adalah sebagai berikut. 1. Presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintah. 2. Presiden mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. 3. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. 4. Konflik dan pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari. Oke, pada sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen, pokok sistem pemerintahan ini adalah sebagai berikut. 1. Bentuk negara kesatuan dan prinsip otonomi yang luas, wilayah negara berbagi menjadi beberapa provinsi. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik. 3. Sistem pemerintahan adalah presidensial. 4. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 5. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 6. Parlemen terdiri atas 2, yaitu DPR dan DPD. 7. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Selanjutnya, sistem pemerintahan ini pada dasarnya masih menganut sistem presidensial. Hal ini terbukti dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Presiden juga berada di luar pengawasan langsung DPR dan tidak bertanggung jawab terhadap parlemen. Ada perubahan baru di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut antara lain adanya pemilihan presiden secara langsung, sistem bicameral, mekanisme check and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Lanjut, perbedaan sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen. Dalam sejarah Indonesia, sudah beberapa kali pemerintah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tentu saja dilakukan untuk menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan zaman dan memperbaiki sehingga dapat menjadi dasar hukum sebagai yang baik. Dalam proses tersebut, terdapat perbedaan antara sistem pemerintahan sebelum dilakukan amandemen dan setelah dilakukan amandemen. Sebelum dilakukan amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Setelah amandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang secara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti lembaga kepresidenan, DPR, DPC, MA, dan
MK BPK. Sebelum amandemen, Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui 5 tahun. Selanjutnya, sistem pemerintahan ini pada dasarnya masih menganut sistem presidensial. Hal ini terbukti dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Presiden juga berada di luar pengawasan langsung DPR dan tidak bertanggung jawab terhadap parlemen. Ada perubahan baru di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut antara lain adanya pemilihan presiden secara langsung, sistem bicameral, mekanisme check and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Lanjut, perbedaan sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen. Dalam sejarah Indonesia, sudah beberapa kali pemerintah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tentu saja dilakukan untuk menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan zaman dan memperbaiki sehingga dapat menjadi dasar hukum sebagai yang baik. Dalam proses tersebut, terdapat perbedaan antara sistem pemerintahan sebelum dilakukan amandemen dan setelah dilakukan amandemen. Sebelum dilakukan amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Setelah amandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang secara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti lembaga kepresidenan, DPR, DPC, MA, dan MK BPK. Sebelum amandemen, Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui 5 tahun sekali. Meskipun demikian, Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR. Dan setelah amandemen, kedudukan DPR diperkuat sebagai lembaga legislatif dan fungsi serta wewenangnya lebih diperjelas seperti adanya peran DPR dan pemberhentian Presiden, persetujuan DPR atas beberapa kebijakan Presiden dan lainnya. Sebelum amandemen, kedudukan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945, amandemen dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Pasal 24 ayat 1. Kekuasaan kehakiman hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga ini dalam tugasnya dilakui bersifat mandiri dan dalam arti tidak boleh intervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama eksekutif. Setelah amandemen, kedudukan MA, Mahkamah Agung, merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kerakmah karena di samping itu sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, amandemen dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung membawahi beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan fakta usaha negara. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf jika kesalahan dan kekurangan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.